Hello, assalamualaikum movie lovers. Gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat ya. Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini Mai akan mereview sebuah film yang menceritakan tentang seorang gadis yang diteror oleh sosok yang mirip dirinya. Kira-kira siapakah sosok yang mirip dengannya itu ya? Untuk lebih jelasnya lagi, yuk kita saksikan review selengkapnya, dan semoga kalian suka. Cerita bermula di dalam sebuah rumah, di mana seorang gadis yang bernama Ava tengah asyik berendam di batap. Tiba-tiba, terdengarlah suara langkah kaki yang memecah keheningan malam. Menyadari ada orang lain selain dia pun segera bangkit dan mengambil pisau untuk berjaga-jaga. Seketika itu, terdengarlah suara yang memanggil namanya, dan suara tersebut berasal dari loteng rumahnya. Begitu Ava menengok ke atas, dia pun ketakutan setengah mati ketika melihat gadis yang mirip dengannya di atas. Menyadari gadis itu bukan manusia, Ava pun lari keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Naas, di tengah pelarian Ava jatuh tersungkur. Dia pun semakin histeris ketika gadis yang mirip dengannya tiba-tiba berada di hadapannya. Sontak dia pun kejang-kejang. Beberapa tahun kemudian, rumah Ava telah berhasil terjual, dan pembelinya adalah sepasang suami istri yang bernama Graham dan Kim, serta putranya bernama Frankie dan adiknya yang bernama Amy. Rupanya, Frankie merupakan anak berkebutuhan khusus, di mana dia mengalami kecacatan otak. Malam pun tiba, di mana Amy yang tengah membuat sereal tiba-tiba dikejutkan oleh langkah kaki di teras rumahnya. Penasaran, dia pun memberanikan diri untuk membuka pintu. Seketika itu, matanya terbelalak ketika melihat gadis yang mirip dirinya menggila di teras rumah. Malam berikutnya, Amy kembali mendengar langkah kaki, kali ini di loteng rumahnya. Penasaran dengan apa yang ada di atas loteng, dia pun memberanikan diri menurunkan tangga loteng. Setibanya di atas, pandangannya tertuju ke sebuah piyama putih. Dia pun tertarik untuk mencobanya, kebetulan juga di sana ada cermin. Dia pun tampak begitu senang dengan piyama itu. Dan lagi-lagi, gadis yang mirip dengannya kembali menerornya. Amy yang begitu shock langsung berlari dan jatuh ke bawah loteng. Di saat itulah, Amy kembali melihat gadis yang mirip dengannya lagi. Alhasil, dia pun pingsan tak sadarkan diri. Keesokan harinya, Amy yang tengah bengong di balik jendela didatangi detektif yang bernama John Trevor. Rupanya, John penasaran dengan pengakuan Amy, di mana dia melihat gadis yang mirip dengannya di loteng. John merupakan paramedis yang sebelumnya menangani Amy yang jatuh dari loteng. John menegaskan bahwa dia kerja paruh waktu, di mana pagi dia menjadi paramedis, dan malamnya dia menjadi detektif. Sebelumnya, Amy telah menceritakan kepada keluarganya bahwa dia melihat gadis yang mirip dengannya di loteng. Namun tidak ada satupun keluarga yang mempercayainya. Tak disangka, John yang bukan siapa-siapa malah percaya dengan Amy. Sontak, Amy yang mendengarnya pun kegirangan karena dia berpikir masih ada orang yang mau mempercayainya. John yang penasaran dengan cerita Amy mencoba membujuknya agar mau membawanya ke loteng. Namun Amy menolaknya. Karena John tidak ingin memaksanya, dia pun memilih untuk pergi. Namun sebelum pergi, John sempat mengatakan bahwa Amy terlihat begitu cantik. Mendengar hal itu, Amy pun senyum-senyum sendiri. On how pretty she is. Melihat ayunan yang berayun-ayun sendiri seketika itu membuat bulu kuduk Amy merinding. Suasana pun semakin horor ketika gadis yang mirip dengan dirinya kembali menerornya dengan menggedor-gedor pintu.
Alhasil dia pun seketika itu berteriak histeris hingga kepalanya membentur furnitur. Beruntung sang ayah menemukannya dan membaringkannya. Amy yang begitu penasaran dengan gadis yang mirip dengannya pun memberanikan diri menanyakannya langsung kepada ayahnya apakah dia memiliki saudari kembar atau tidak. Sang ayah pun kembali menegaskan bahwa Amy tidak memiliki saudari kembar. Namun sepertinya Amy tidak percaya begitu saja. Takut terjadi sesuatu terhadap Amy, sang ayah memutuskan untuk memanggil psikiater. Bukan hanya sekedar psikiater, Alex juga merupakan sahabat ibunya Amy. Amy mengungkapkan kepada Alex bahwa dia sangat membenci ayahnya, di mana ayahnya merupakan orang yang sangat pelit. Dia begitu kasar dengan kakaknya Frankie dan kaos kakinya sangat bau. Amy kembali menegaskan bahwa dia juga membenci rumah ini. Seusai sesi tanya jawab, Frankie berusaha membujuk Amy agar mau jalan-jalan ke hutan bersamanya. Karena berbulan-bulan Amy mengurung diri di dalam rumah. Lagi dan lagi Amy kembali melihat gadis yang mirip dengannya berayun-ayun di ayunan. Alhasil dia pun ketakutan dan menolak ajakan Frankie. Tak ingin melihat adiknya larut dalam ketakutan, Frankie mencoba memberikannya hadiah berupa kamera kecil. Take a picture of him. Amy yang malang semenjak pindah ke rumah itu seolah-olah hidupnya tidak tenang. Rentetan teror gadis yang mirip dengannya pun terus menghantuinya. Dia pun menuangkan semua unek-uneknya ke dalam buku hariannya. Di saat tengah menulis itulah Amy kembali melihat gadis itu. Gadis misterius itu pun meninggalkan pesan berupa catatan kertas di tembok, di mana tulisan itu menjelaskan bahwa dirinya bernama Beth Margaret Callen, dengan ibu bernama Kimberly Lynn Callen, nama ayah Graham Thomas Callen, lahir 17 November 1983, di mana Kim dan Thomas merupakan orang tua kandung Amy. Dia pun memutuskan menelpon John Trevor untuk memintanya menyelidiki kelahirannya di rumah sakit. Beberapa saat kemudian, John bertandang ke rumah Amy untuk menyampaikan hasil penemuannya, di mana ibu Amy melahirkan putri kembar selang 13 menit setelah kelahiran Amy. Setelah 12 hari, bayi itu pun tewas. John kembali menegaskan bahwa Beth mengalami cacat otak, di mana otaknya tidak terbentuk dengan sempurna. Menyadari Beth tidak akan hidup normal seperti kakaknya Frankie, mereka pun membiarkannya mati begitu saja. Part of her brain wasn't formed. She would never had a normal life. Pada malam berikutnya, Amy nekat membuka tangga loteng kembali. Dia pun terperangah ketika melihat simbol-simbol satanik. Amy yang ketakutan segera berlari menemui kakaknya Frankie untuk menemaninya ke atas loteng. Setibanya di atas, ketika Frankie membuka cermin, tanpa sadar Frankie mengatakan sesuatu. Bahwasannya, Amy tidak akan pernah meninggalkan rumah ini karena jiwanya sudah menyatu dengan rumah ini. Amy yang mendengarnya pun langsung menanyakannya kepada Frankie, namun Frankie tidak menyadari apa yang dikatakannya. Menyadari ada unsur sekte sesat di rumahnya, dia pun segera menelpon John untuk memintanya memanggil paranormal. Keesokan harinya, John datang membawa paranormal seperti yang diinginkan Amy. Amy pun langsung ke inti permasalahan, di mana dia melihat banyak tanda Wicca di loteng rumahnya. Paranormal itu pun menegaskan bahwa sepertinya ada praktisi sihir di rumah ini. Untuk membuktikannya, paranormal itu pun mengajak Amy ke loteng yang dimaksud. Namun lagi-lagi Amy menolaknya dengan alasan dia masih trauma. Malam pun kembali tiba. Amy yang mulai terlelap pun seketika itu bangun ketika seseorang memanggil-manggil namanya. Frankie yang juga mendengarnya pun menemui Amy dan berinisiatif untuk mencari tahu sumber suara tersebut. Amy yang ketakutan berusaha membujuk Frankie agar mengurungkan niatnya. Namun Frankie bersikeras keluar mencarinya. Dan benar saja, gadis yang mirip dengan Amy lantas keluar dari semak-semak dan menggorok Frankie hingga tewas. Mobil polisi pun datang ke rumah Amy. Tampak kedua polisi tengah menginterogasi Amy. Dia pun menjelaskan duduk perkaranya, di mana saudari kembarnya Beth yang telah menghabisi Frankie.
Namun sepertinya kedua polisi itu meragukan keterangan Amy. Di malam berikutnya, Amy mendapati saudari kembarnya memeluk kedua orang tuanya. Dan saat itu juga Amy memotretnya. Karena polisi belum menemukan pisau yang dipakai untuk membunuh Frankie, alhasil mereka pun kembali menyisir TKP. Sementara di dalam kamar, Amy dan John malah asyik memadu kasih. Setelah itu, Amy memotret John dengan kamera pemberian dari Frankie. Mendengar kematian Frankie, Dr. Alex lantas menemui Amy. Dia pun tertarik dengan rambut baru Amy. Amy sengaja mengecat rambut depannya agar kembarannya Beth tidak menyamainya. Berulang kali Amy mengatakan bahwa yang membunuh Frankie bukan dirinya, melainkan Beth kembarannya. Di bawah, Dr. Alex menyarankan Tuan Graham agar Amy dirawat di rumah sakit jiwa, dan Kim pun menyetujuinya karena menganggap Amy sangat berbahaya. Namun Graham bersikeras menolak. Dia menegaskan bahwa dia akan merawat Amy di rumah dengan baik. Dr. Alex menegaskan bahwa dia tidak akan bertanggung jawab kalau terjadi sesuatu dengan mereka. Malam berikutnya, Amy kembali mendapat teror dari Beth. Kali ini Beth benar-benar menyerang Amy secara langsung hingga keduanya pun terlibat aksi duel. Beruntung, John berhasil menghentikan aksi gila Beth. John menyarankan agar Amy pergi ke kantor polisi untuk menjelaskan semuanya. Namun Amy dengan tegas menolaknya. Untuk berjaga-jaga, John sengaja membekalinya dengan pistol miliknya. Dirasa sudah aman, Amy keluar dari kamarnya. Dan tak sengaja dia melihat ibu dan ayahnya menuangkan sesuatu ke dalam minumannya. Curiga hendak dibunuh, dia pun langsung menodongkan pistol ke arah keduanya. Amy meminta ibunya menjelaskan apa yang dimasukkannya ke dalam soda itu. Ibunya menegaskan bahwa serbuk itu merupakan obat tidur, namun Amy tidak mempercayainya begitu saja. Berulang kali Amy mengatakan bahwa kedua orang tuanya membunuh kembarannya Beth, dan setelah itu mereka mengadakan upacara ritual pemanggilan arwah untuk menyuruh Beth membunuh Frankie dan dirinya. Graham yang mendengarnya pun cuma bisa mengelus kepala. Graham menegaskan bahwa Amy lah yang telah menghabisi Frankie. Tak terima, Amy langsung mengeksekusi ayahnya, kemudian lanjut ibunya. Setelah aksi gilanya, Amy menelpon polisi, dan seketika itu rombongan polisi pun tiba, dan mereka pun mengepung Amy. Di saat itulah Amy menanyakan keberadaan detektif John Trevor. Akhirnya John datang juga memakai pakaian paramedis. Paramedis itu pun kebingungan ketika Amy memanggil John Trevor karena sebenarnya namanya adalah Brad Howard dan dia bukan seorang detektif melainkan paramedis. Polisi pun menegaskan bahwa tidak ada yang namanya saudari kembar. Mereka sudah mengecek rumah sakit tempat bersalinnya dahulu. Merasa dipermainkan, Amy lantas menunjukkan foto-foto John seusai memadu kasih dengannya. Kenyataannya tidak ditemukan gambar John di foto tersebut, yang ada hanyalah gambar ruangan kosong. Seketika itu Amy flashback di mana di saat dia memadu kasih dengan John. Tak percaya begitu saja, Amy bersikeras meminta John untuk mengatakan hal yang sebenarnya. Dia pun mengancam akan meledakkan kepala John jika John tidak mau buka mulut. Dr. Alex pun menjelaskan kepada pihak terkait perihal kasus yang dialami Amy, di mana dia menciptakan sosok John Trevor dari para medis yang ditemuinya, dan mengambil nama John Trevor dari acara televisi. Ketakutan yang mendalam membentuk sosok yang bernama Beth. Dia meyakini bahwa orang tuanya membunuh kembarannya Beth, dan sosok Beth menjadi nyata baginya. Finally, Amy pun tewas mendiskon umur. Tak berselang lama, polisi datang untuk mengabarkan bahwa 30 tahun yang lalu seorang wanita meninggal secara misterius di rumah ini. Akankah kisah Ava dan Amy memiliki latar belakang yang sama, yaitu mengalami gangguan delusi? Ataukah rumah itu dihuni oleh sosok tak kasat mata yang menyerupai diri mereka? Semua masih menyisakan misteri. Yang pasti,
Keduanya tewas karena melihat sosok yang menyerupai diri mereka. Beberapa hari berikutnya, rumah itu pun kembali terjual, dan sepasang suami istri beserta putrinya datang untuk melihat-lihat rumah itu, hingga sampailah sang putri di loteng atas. Dia pun membuka tirai penutup cermin, dan seketika itu sosok John Trevor mendatanginya dengan nama Ronald. Dia pun mengaku dari agen properti. Ronald meminta gadis itu untuk merahasiakan pertemuannya. Seolah-olah terhipnotis, sang gadis itu pun mengangguk dengan janggal. Akankah gadis itu akan menjadi korban berikutnya? Dan cerita pun selesai.